Oke, halo semua. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat trigger pada bahasa MySQL menggunakan command prompt. Jadi saya akan menjelaskan dulu apa itu trigger sebelum saya melanjutkan ke query pembuatan trigger. Jadi trigger itu adalah sebuah objek pada database MySQL yang berisi kumpulan perintah dan akan dijalankan ketika dia terpicu oleh sebuah kejadian tertentu. Ada beberapa kejadian yang dapat memicu trigger yang bisa kita tentukan, yaitu before atau after yang kemudian dikombinasikan dengan insert atau update atau delete. Jadi maksudnya gimana? Jadi kejadian kita buat itu bisa berupa before insert, before update atau before delete, atau juga bisa after insert, after update ataupun after delete. Selanjutnya kita masuk ke bentuk umum pembuatan trigger. Jadi inilah query-nya. Jadi saya akan jelaskan dulu. Jadi untuk pembuatan trigger diawali dengan kata delimiter, kemudian menuliskan create trigger, kemudian nama dari triggernya, kemudian adalah kejadian atau event yang digunakan sebagai pemicu dijalankannya trigger. Misalkan di sini contohnya saya buat after insert. Kemudian menuliskan on dan tabel di mana trigger tersebut dipasang. Jadi kalau kita lihat baris ini, kalau kita artikan, jadi ketika tabel barang mendapat perlakuan insert, maka setelah itu trigger ini akan dijalankan. Jadi kalau diulangi lagi, jadi misalkan tabel barang ini mendapat perlakuan insert, maka setelah itu trigger ini dijalankan. Jadi after insert itu yang menjadi pemicu dijalankannya trigger ini. Kemudian kita menuliskan for each row begin, dan setelah itu menuliskan perintah-perintah yang dijalankan ketika trigger ini terpicu. Perintah ini bisa berupa insert, update, ataupun delete. Dan perintah ini juga bisa banyak, tidak hanya satu atau dua, bisa banyak perintah. Dan untuk mengakhiri pembuatan trigger, kita menuliskan n double slash dan delimiter. Oke, selanjutnya kita akan membuat trigger dengan kasus tertentu. Jadi di sini misalkan saya ada 4 tabel. Ada tabel barang, tabel stok, tabel pembelian, dan tabel log harga. Kita perhatikan yang 3 tabel ini dulu. Yang di tabel barang itu ada field ID barang, nama barang, dan harga. Kemudian di tabel stok ada field ID stok, ID barang, stok, dan tanggal pembaruan. Kemudian di tabel pembelian ada nomor pembelian, ID barang, dan jumlah. Jadi di sini saya asumsikan saya itu punya toko gitu. Misalkan toko baju. Saya ini punya beberapa barang dan setiap barang juga punya stoknya. Dan tabel pembelian ini fungsinya untuk menyimpan data ketika saya membeli barang kepada supplier saya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah trigger di mana ketika ada data pembelian baru, maka trigger akan secara otomatis memperbarui stok barang. Jadi kan saya bilang tabel pembelian ini kan fungsinya untuk menyimpan data ketika saya membeli barang ke supplier. Saya kan punya toko, saya beli barang ke supplier. Jadi misalkan ada data baru pembelian, misalkan saya beli 100 kemeja baru dari supplier, maka di tabel di tabel stok ini field stock juga akan terperbarui ditambahi dengan pembeliannya. Misalkan saya beli kemeja 100 ke supplier, maka stok pada tabel stok ditambah 100 juga. Jadi gimana query triggernya? Di sini sudah saya buat dan saya jelaskan dulu. Nanti setelah saya jelaskan, saya akan coba buat di command prompt dan saya jalankan. Jadi inilah query dari contoh kasus tadi. Pertama ya seperti biasa ada delimiter, kemudian create
trigger. Di sini saya buat dengan nama update stock. Kemudian saya buat kejadiannya yang menjadi pemicu trigger untuk dijalankan. Di sini saya menggunakan before insert on tabel pembelian. Jadi ketika tabel pembelian terjadi insert, maka sebelum itu dijalankanlah trigger ini. Atau maksudnya adalah ketika tabel pembelian ini terjadi proses insert, maka trigger ini yang dijalankan duluan, baru kemudian insertnya. Selanjutnya menuliskan for each row begin untuk memulai badan perintah. Sesuai dengan kasus tadi, saya ingin membuat fitur trigger ini supaya dapat memperbarui stok pada tabel stok supaya ditambahi dengan data pembelian baru. Jadi di sini saya atur stok sama dengan stok ditambahkan dengan jumlah yang berasal dari tabel pembelian, data tabel pembelian gitu. Where tabel stock ID barang sama dengan new ID barang. Jadi disesuaikan dengan ID barang yang ada di tabel stok. Kemudian saya ingin menambahkan fitur, jadikan di tabel stok ini ada tanggal pembaruan. Jadi maksud saya di sini tanggal pembaruan ini, jadi setiap ada pembaruan stok di tabel stok, itu tercatat tanggalnya sesuai dengan tanggal yang ada di komputer. Jadi setiap ada pembaruan, ada tanggalnya juga. Jadi kita tahu stok baru itu kapan sih diperbaruinya gitu. Jadi untuk buat fitur itu dibuatlah baris ini, update tabel stok, kemudian saya set tanggal pembaruan sama dengan now. Now ini adalah fungsi bawaan MySQL untuk membalikkan nilai tanggal dan waktu. Kemudian di mana tabel stok sama dengan ID barang sama dengan ID barang. Jadi disesuaikan dengan ID barang yang ada di tabel pembelian. Dan diakhiri dengan n delimiter. Jadi sekarang saya akan coba untuk mengimplementasikannya ke dalam command prompt. Oke, jadi saya sudah masuk ke command prompt. Jadi pastikan sudah masuk ke MySQL, melakukan login dan menggunakan database yang akan ditambahkan trigger. Jadi seperti bentuk umum tadi, kita akan tuliskan delimiter slash, kemudian menuliskan query dari create triggernya. Untuk mempermudah dan mempercepat durasi, kita copy saja. Habis itu kita klik enter, query OK, artinya trigger berhasil dibuat dan tidak ada masalah. Kemudian kita akhiri juga dengan delimiter. Kemudian kita akan coba tes apakah trigger yang kita buat itu sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi saya akan perlihatkan dulu seperti apa isi dari tabel stok, supaya kalian tahu awal mula tabel stok itu datanya kayak apa. Nah, ini data awal dari tabel stok. Kemudian saya perlihatkan seperti apa struktur data dari tabel pembelian, supaya tahu field-field apa aja yang ada di sana. Jadi ini ada field nomor pembelian, ID barang, dan ada jumlah. Kemudian saya akan mencoba untuk menambahkan data baru pada tabel pembelian. Misalkan saya beli barang ke supplier, yaitu ID barang 1 dengan jumlah 200 gitu misalkan. Jadi saya buat insert into tabel pembelian. Di sini saya atur supaya mengisi field ID barang dan jumlah saja, karena untuk nomor pembelian di sini sudah auto increment, jadi biar nggak usah diisi. Values, misalkan yang saya mau beli itu ID barang 1 dengan jumlah 200. Query OK, artinya berhasil ditambahkan. Jadi kita akan lihat dulu tabel pembeliannya, apakah sudah ditambahkan. Jadi ini ya, tadi proses insert itu berhasil dan data memang sudah ada di sini. Seharusnya insert ini akan memicu trigger yang kita buat tadi.
dan akan memperbarui stok. Jadi kita akan cek tabel stok apakah telah terperbarui apa belum. Select all from TB stock. Nah, di sini kita lihat stoknya yang awalnya 0 setelah dilakukan insert pembelian sebanyak 200, maka di tabel stok juga akan terperbarui stoknya, yaitu yang awalnya 0 kemudian ditambahkan dari pembelian terbaru. Tadi kan pembelian terbaru kan 200, jadi sekarang juga 200. Begitu juga dengan tanggal pembaruan telah berubah sesuai dengan waktu tadi ya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus lagi. Saya juga punya satu tabel lain yang bernama tabel log harga. Log ini maksudnya catatan ya. Yang dimana tabel log harga ini ada ID log, harga lama, harga baru, dan tanggal. Kemudian saya ingin membuat sebuah trigger yang dimana ketika ini kan saya punya toko nih, dan saya jualan barang, dan barang itu kan satu barang itu kan harganya bisa kadang naik, kadang turun, tambah mahal, tambah murah. Nah, jadi ketika saya merubah harga pada tabel barang, maka harga tersebut, harga lama dan harga baru tersebut akan dituliskan ke dalam tabel log harga, dimasukkan ke dalam sini. Jadi fungsinya, jadi saya tuh bisa tahu harga lama dulu tuh berapa, harga dulu tuh berapa, dan harga barunya berapa, dan kapan tanggal perubahan itu terjadi. Ya, ini fungsinya sebagai catatan untuk yang punya toko. Jadi bagaimana saya membuat trigger untuk kasus itu? Di sini sudah saya buatkan query-nya. Jadi sama seperti tadi, ada create trigger. Di sini saya buat dengan nama log harga, dan saya buat kejadiannya after update on tabel barang. Jadi kan saya bilang tadi, ketika barang itu ada perubahan harga, saya kan harus memperbarui harga tersebut di tabel barang. Jadi ketika saya memperbarui harga di tabel barang, maka trigger ini akan terpicu dan dijalankan. Ini kejadiannya ya, after update. Jadi setelah diperbarui, jadi ketika ada pembaruan di tabel barang, maka setelah itu trigger ini akan dijalankan. Jadi apa perintah yang didalamkan di dalam trigger? Di sini saya buat insert itu tabel harga, ID untuk ID barang, harga lama, harga baru, dan tanggal. Values-nya adalah new ID barang, old harga, new harga, now. Jadi apa maksud dari new, old ini apa maksudnya? New itu adalah data terbaru dan old itu adalah data lama. Kan karena kita melakukan update, memperbarui data, jadi kan karena ini memperbarui, otomatis ada data lamanya dan juga ada data barunya. Jadi untuk harga lama kita akan masukkan old harga. Maksudnya adalah harga yang belum diupdate. Dan new harga kita masukkan ke harga baru. Jadi new harga inilah harga yang datanya adalah setelah diupdate. Dan now ini untuk tanggal sekarang. Jadi kita akan langsung praktekkan ke command prompt. Jadi di sini sudah masuk ke command prompt. Jadi kita buat langsung aja triggernya. Kita langsung copy saja biar cepat. Muncul tulisan query OK yang artinya trigger berhasil dibuat dan tanpa ada masalah. Kita tutup lagi dengan delimiter. Sekarang kita akan coba praktekkan memperbarui harga pada tabel barang, apakah trigger berhasil terpicu sesuai yang kita mau. Jadi kita akan perlihatkan dulu data pada tabel barang ya. Jadi ini data awalnya, ada 4 barang di sini dan masing-masing memiliki harga. Misalkan saya ingin memperbarui harga kemeja putih, karena kemeja putih dari supplier harganya naik 20.000, jadi sekarang harganya yang awalnya 100.000 jadi 120.000. Jadi kan saya menuliskan
perintah update tabel barang, set harga menjadi harga barunya adalah 120.000, where ID barang, saya kan ingin memperbarui harga ID barang kemeja putih yang ID barangnya 4 dengan ID barang 4. Di sini udah kelihatan ya, query oke, berhasil dijalankan. Sekarang sebelum kita cek tabel log harga, kita lihat dulu tabel barangnya ya. Kita cek apakah sudah berubah. Nah, di sini tadi yang kemeja putih yang harga lamanya itu 100.000, karena ada kenaikan harga sudah saya update jadi 120.000 sekarang. Sekarang kita cek tabel log harga, apakah di sana menambahkan data lognya sesuai dengan perintah trigger. Jadi kita lihat sekarang. Nah, di sini dia. Ini data lama saya yang ID log 1 ini, nggak usah dilihat. Yang dilihat ini adalah ID log 2. Tadi kan saya bilang saya mengubah harga kemeja putih dengan ID barang 4. Di sini kelihatan ya. Kemeja putih ID barang 4, di sini juga kelihatan. Lihat yang ID log 2. ID barang 4, harga lamanya yang awalnya 100.000, ini adalah harga sebelum diupdate. Kemudian harga barunya adalah 120.000. Ini harga yang diambil setelah dilakukan update. Dan tanggal di mana pembaruan ini dilakukan. Jadi itu menandakan bahwa trigger kita berhasil dijalankan dengan sesuai. Oke, cukup sekian dari tutorial saya. Jadi begitu adalah bentuk pembuatan trigger dan contoh penggunaannya dalam database nyata. Semoga berguna.